Apakah ada dalil keutamaan membaca ayat kursi di dalam solat fardu, solat sunnah? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tunggu dalil, baru mengamalkan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kalau antum belum tahu, jangan ngamalin. Kalau ada yang ngasih tahu ini dalilnya, baru diamalkan. Jangan kita membiasakan seperti sebagian saudara kita, beramal dulu baru cari ilmu. Beramal dulu baru cari ilmu. Ini yang banyak terjadi terutama di negeri kita. Nah, mereka sudah beramal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Apa? Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, salawat nariyah, zikir berjamaah. Lalu datang keterangan, datang dai yang mengatakan itu semua bid'ah, baru cari-cari ilmu, cari-cari bantahan. Ya namanya cari-cari ya, sekenanya ya. Salah satunya ada perayaan maulid, ada dalilnya apa? Nabi puasa di hari Senin, dan itu hari kelahiran beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Berarti ini Nabi merayakan maulid, ini namanya sekenanya ya. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan cara berpuasa? Selama ini Rasul dan para sahabat merayakan sebuah hari itu dengan makan-makan. Idul Fitri haram puasa, Idul Adha wajib makan, bahkan makan daging yang biasanya jarang makan daging. Itulah hari raya, itulah merayakan sebuah hari. Ini merayakan sebuah hari pakai puasa, aneh. Kenapa ini dipakai? Ya itulah tadi, sekenanya. Beramal dulu baru cari ilmu. Jadinya seperti itu. Ketika kita salat berjamaah, apakah kita juga membaca surat Al-Fatihah atau cukup mendengarkan? Khilaf panel ulama, yang rajih cukup mendengarkan. Cukup mendengarkan. Yang tidak sah salat kalau tidak membaca suratul Fatihah, itu salat sendiri atau imam. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya tidak sah bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Itu salat sendiri atau imam. Adapun makmum tidak. Mana dalil? Banyak sekali ya. Yang paling jelas adalah riwayat Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Waktu itu Nabi Musa berdoa, ya Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Harun mengucapkan amin ya. Allah langsung menjawab, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal yang berdoa cuman Nabi Musa. Nabi Harun gak ikut-ikutan berdoa, cuman mengucapkan amin. Dengan mengucapkan amin oleh Allah dianggap sudah seperti saja. Syekh Albani dan lain-lain ya, bukan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin, kan agak berselisih. Bahwa ketika ada orang baca Al-Fatihah, kita tidak ikut baca Al-Fatihah, tapi cuma mengucapkan apa? Amin. Kita nggak baca Al-Fatihah, yang baca Al-Fatihah imam doang. Dari alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cuma mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Maka di mata Allah kita sudah dianggap ikut membaca. Berarti kita tidak terkena hadis tadi. Tidak sah orang yang sholatnya tidak baca Al-Fatihah. Orang kita baca kok. Caranya dengan mengucapkan amin bersamaan dengan imam. Ya. Diperkuat oleh dalil-dalil lain. Di antaranya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan. Itu. Maka ketika imam baca Al-Fatihah, diam kita, dengarkan. Kita taati Al-Qur'an.
Jangan kemudian mengikuti ya, walaupun dalam hati ya, cukup dengarkan saja. Ada yang mengatakan nanti setelah walabdolin amin kan imam diam tuh, nah, kita pakai untuk baca Al-Fatihah. Jawabnya tidak cukup, tidak cukup, karena riwayat mengatakan Rasulullah diam setelah walabdolin amin itu sekedar mengambil nafas. Sama dengan ketika beliau diam setelah selesai membaca ayat, lalu takbir mau ruku, sebelum takbir mau ruku beliau diam. Berapa? Sekedar mengambil nafas. Jadi beliau tidak misalnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, enggak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar gitu. Jadi ada jeda, enggak langsung. Adapun diam sebelum suratul Fatihah, ada riwayat baca doa iftitah, tentu lumayan panjang. Jadi ada 3 diam yang dilakukan oleh Nabi ketika berdiri di rakaat pertama dan kedua dalam sholat jahar. Sebelum baca Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah, dan sebelum ruku. Tapi yaitu tadi, yang satu lumayan panjang karena memang baca doa iftitah, yang dua sekedar mengambil nafas. Apakah dalam Islam ada pembagian harta gono gini? Tidak ada, tidak ada. Yang normal, yang wajar tidak ada, kecuali suami istri tersebut masing-masing punya harta sebelum nikah, lalu mereka berdua bikin perusahaan. Si suami modal 60% misalnya, si istri modal 40% misalnya, ya silahkan dibagi sebelum bercerai atau setelah bercerai, nggak ada hubungannya dengan perceraian, gitu ya. Adapun kaidah yang mengatakan bahwa ketika suami istri bercerai, maka harta yang didapat ketika pernikahan dibagi 2, ini tidak berdalil sama sekali. Yang ada adalah suami membawa hartanya sendiri, istri membawa hartanya sendiri. Hanya suami diwajibkan memberikan apa istilahnya? Mut'ah, bukan nikah, mut'ah. Mut'ah itu pemberian suami kepada istri yang baru saja dicerai. Berapa besarnya syariat tidak mengatur. Ketika syariat tidak mengatur, maka memakai urf, kepantasan, kebiasaan. Ya, ada seorang tukang ojek menceraikan istrinya sebelum berpisah betul-betul sebagai suami istri. Tukang ojek ini ngasih 500.000. Pantaskah? Insya Allah pantas. Ya, tukang ojek. Ada seorang pengusaha besar, perusahaannya di mana-mana, omsetnya ratusan miliar. Dia baru menceraikan istrinya, lalu istrinya dikasih 500.000. Pantas nggak? Ya tentu nggak pantas. Mungkin 500 juta, mungkin 1 miliar, kecil bagi dia 1 miliar. Ya, kalau ngasih apa-apa itu jangan lihat yang dia kasih. Kalau antum ngasih apa-apa ya, kalau nggak dikasih, ya gede 1 miliar. Lihatlah sisa yang belum antum kasih. Ya, betul antum ngasih 1 miliar, tapi saldo antum ratusan miliar. Ya, nggak berat lah ya. 1 miliar dibanding ratusan miliar. Jangan ngelihat nominal yang antum kasihkan. Bagaimana hukum menghitung mundur menuju bulan Ramadan yang banyak di medsos? Menghitung mundur apa maksudnya?
kurang 30 hari lagi, kurang 29 hari lagi gitu. Apa, buat apa ya? Buat apa? Buat apa saya tanya? Kan butuh dalil ini. Buat apa? Termasuk targhib ya, selamat ini apa ya? Apa iya kita lebih pintar, lebih benar, lebih pas dari Rasul dan para sahabat? Rasul dan para sahabat tidak seperti itu. Rasul dan para sahabat di hari raya itu saling bersalaman. Para sahabat ya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, bukan menjelang Ramadan. Ya, butuh dalil. Apakah ahlul bidah akan saling berselisih di akhirat nanti sesuai dengan surat Az-Zukhruf? Iya, jelas. Jadi antum jangan mengira bahwa sesama mereka yang hari ini saling berangkulan, saling berpelukan, lalu sampai ke neraka akan berpelukan berangkulan, begitu? Tidak. Walaupun antara suami dengan istri, walaupun antara kakak dengan adik, walaupun antara ibu dengan anak, ketemu lagi di neraka, maka akan saling mencaci, saling membenci, saling menyalahkan. Beda dengan surga. Beda dengan surga. Jangankan sudah masuk surga, ini belum masuk surga tapi sudah melewati sirat. Itu masih ingat barangkali ketika sudah melewati sirat tapi gerbang surga masih tertutup. Mereka tertahan di situ. Kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada yang sanggup. Yang sanggup Rasulullah SAW, terulang lagi di situ. Nah, di sela-sela menunggu itu ada kisos. Ada kisos sesama muslim, sesama mukmin. Ini kisos tidak seperti di padang mahsyar sebelum melewati sirat. Di dalam kisos itu ada, kamu dulu pernah nginjek kaki saya kan, waktu di bus misalnya. Ya, udah saya maafin. Ya, gitu kira-kira. Kamu dulu pernah mengambil motorku misalnya, sepedaku misalnya. Ya udah, saling memaafkan. Hisaban yasiro. Itu belum masuk surga. Apalagi masuk surga, udah nggak ada dendam, nggak ada iri. Wa nazza'na min sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa hasad, rasa iri yang ada di hati. Sekarang kita belum dicabut ya. Antum jangan mengira bahwa kita semua nggak ada yang iri, hasad. Ada. Sesama muslim, sesama ahlu sunnah, sesama salaf, ada. Belum dicabut oleh Allah. Nanti dicabutnya setelah kaum muslimin meminum air dari pohon itu. Ya, pohon di Tuba itu. Allah cabut rasa iri, maka sudah nggak ada iri lagi. Betul-betul nyaman lahir batin. Banyak dari kita nyaman lahir, ngobrol biasa, senyum, tapi batinnya ada sesuatu sulit dilupakan, sulit dihilangkan. Itulah kita di dunia. Nanti di surga hilang semua. Jadi betul-betul saling mencintai, nyaman, itu lahir dan batin. Luar biasa kenikmatan surga. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.